tempat dan tanggal lahir, negeri lama, tanggal 26 Agustus 1978, jenis kelamin perempuan, asal perguruan tinggi Universitas Negeri Medan, domisili Medan, Sumatera Utara. Riwayat pendidikan, tahun 2001 menyelesaikan strata 1 dari Universitas Negeri Medan di bidang pendidikan sejarah, kemudian tahun 2005 strata 2 Universitas Negeri Medan, bidang antropologi sosial, dan pada tahun 2015 strata 3 atau doktor dari Universitas Airlangga, program studi ilmu-ilmu sosial. Pengalaman kerja, beliau berprofesi sebagai antropolog Sumatera Utara, aktif melaksanakan kegiatan pridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang antropologi dan ilmu sosial budaya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Antropologi Universitas Negeri Medan. Judul presentasi yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang kedua adalah Cultural Transformation atau Transformasi Kultural, Dimensi Transhumanisme di Era Pandemi COVID-19. Kepada pembicara kita yang kedua, Ibu Dr. Ros Ramadana SPD MSc, kami persilakan dengan segala hormat. Waktu yang kami berikan adalah 15 menit dan setengah dari sekarang. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Bima sebagai moderator. Ya, baiklah, suara saya bisa didengar ya, Mas Bima? Bisa Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Rektor Universitas Harapan Medan yang telah berkenan membuka acara webinar kita pada hari ini. Juga yang terhormat dan yang teristimewa Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan yang telah mengundang saya untuk bergabung di webinar Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan, Bapak Aju Indra, dan ada Bapak Ketua Prodi juga yang saya hormati, ya sekaligus moderator, Bapak Pujiono, Mbak Sekretaris Sastra Inggris, ya seluruh Sivitas Akademika Universitas Harapan Medan, juga kepada seluruh partisipan webinar kita yang hadir pada hari ini. Baiklah, sesuai dengan tema yang diminta kepada saya berbicara tentang transhumanisme di era pandemi kali ini, ingin melihatnya dalam perspektif antropologi. Nah, oleh sebab itu saya mengambil tema tentang cultural transformation. Nah, jadi berbicara tentang yang namanya transhumanisme itu tidak lepas berbicara dulu kita tentang cultural transformation. Artinya apa? Transformation itu adalah sebuah perubahan bentuk, ya, di mana inilah yang menjadi basic atau landasan untuk melihat sebuah dinamika perubahan yang kita kenal dengan istilah transhumanisme itu. Nah, transhumanisme ini berkembang ya dari era yang disebut dengan humanisme itu sendiri. Nah, namun sesungguhnya dalam konteks antropologi ini semua tidak terlepas dari sebuah transformasi budaya. Transformasi budaya itu adalah sebuah keyword, kata kunci dari sebuah perubahan. Nah, jika kita tidak bisa melihat sebuah transformasi budaya, kita tidak akan mengenal yang namanya sebuah perubahan. Walaupun di awalnya perubahan itu muncul dari sebuah peradaban. Nah, oleh sebab itu kita di sini bicara dulu sebelum menyinggung tentang apa yang dikatakan sebagai transhumanisme, kita tidak lepas bicara dulu tentang transformasi budaya itu. Nah, dari perspektif antropologi, jika kita berbicara tentang transformasi budaya, maka ini menjadi sebuah landasan untuk melihat adanya sebuah enkulturasi kepada manusia atau kepada masyarakat. Enkulturasi dalam pemahaman antropologi itu adalah sebuah pewarisan budaya. Nah, this is very important. Nah, jadi tidak bisa kita melihat sebuah perubahan budaya itu
jika kita tidak melihat konteks dari pewarisan budaya itu sendiri. Nah, dari pewarisan budaya yang lahir dari basicnya adalah keluarga, lalu ke lingkungan, dan ini bisa dirasakan beradaptasi secara general sampai ke level makro. Nah, oleh sebab itu muncullah sebuah yang disebut dengan perubahan. Perubahan inilah yang mendorong kita. PowerPoint-nya belum tampil di layar, mungkin bisa ditampilkan. Di sini sudah muncul, Mas. Oh, di sini belum tampil ini. Mungkin boleh diulangi. Ini udah muncul, Mas. Oh, di sini belum, Ibu. Atau begini, Ibu, mohon dibagikan di grup saja, di grup di grup webinar kita. Maaf Bapak Ibu, jadi sudah ada sama Pak Dekan. Kita mengalami kesulitan untuk membagikan di layar karena di sini cuma layar foldernya saja. Tidak apa-apa Bu, silakan dilanjutkan, kita akan mengakses itu nanti. Iya, di sini sudah muncul, Mas. Iya, silakan Ibu, silakan melanjutkan. Iya, baik, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Nah, jadi itu tadi ya, ketika sudah kita melihat sebuah transformasi budaya, ya dari pewarisan budaya itu ada sebuah perubahan yang muncul. Lalu perubahan inilah yang bisa mengidentifikasi arahnya, yaitu arahnya yang sesuai dengan konteks yang kita katakan sebagai era yang disebut sebagai era modern saat ini. Nah, inilah sebuah transformasi budaya yang bisa kita pahami untuk melangkah kepada pemahaman yang disebut dengan transhumanisme dalam konteks pemikiran antropologi. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang transformasi budaya, ada sebuah perubahan di dalamnya, lalu ada dimensi perubahan budaya itu dalam perspektif antropologi. Nah, perubahan budaya, dimensi dalam antropologi, itu ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah adanya sebuah knowledge, pengetahuan. Nah, ini dimensi perubahan budaya. Knowledge, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu diperoleh dari hasil discovery. Adanya sebuah penemuan-penemuan dalam konteks berpikir. Nah, ini adalah dimensi perubahan budaya. Yang pertama, knowledge, pengetahuan. Nah, kedua, dimensi perubahan budaya itu berkaitan dengan karakteristik masyarakat terkait dengan values, nilai. Nah, selanjutnya, dimensi perubahan budaya itu terkait dengan penemuan baru atau yang kita sebut dengan invention. Invention inilah yang berkaitan dengan teknologi. Nah, inilah nanti arahnya ketika kita bicara tentang transhumanisme. Lalu yang keempat, dimensi perubahan budaya itu terjadi sebuah kontak budaya. Atau dalam istilah antropologi itu dikenal sebagai diffusion of culture. Jadi ada sebuah penyebaran akibat kontak budaya. Nah, inilah menjadi ruang lingkup atau dimensi perubahan budaya untuk menuju arah yang disebut tadi ke transhumanisme atau yang disebut dengan posthumanisme itu. Nah, jika dikaitkan dengan sastra, sebenarnya antropologi sendiri itu lahir dari sastra sesungguhnya. Nah, makanya bahasa dan budaya atau antropologi itu tidak pernah bisa dilepaskan. Maka dalam kajian-kajian sastra pasti ada kajian antropologi sastra di dalamnya. Yang kita kenal yang lebih mengemukakan ini adalah Poyatos. Itu seorang ahli antropologi sastra yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah sebuah dimensi perubahan budaya yang akhirnya nanti ada kaitannya dan ada korelasinya ketika kita berbicara tentang transhumanisme. Baik, lalu ketika kita
Lalu ketika kita berbicara tentang transhumanisme, ya, yang dimulai dari adanya sebuah transformasi budaya tadi, maka itu tidak terlepas kita bicara tentang awalnya dulu, ya, sejarah transhumanisme itu seperti apa sesungguhnya, ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bicara dulu tentang historis. Jadi kalau nanti di sini yang tertarik tentang kajian-kajian antropologi yang berhubungan dengan kajian-kajian transhumanisme, itu ada sebuah buku yang berjudul A History of Transhumanism Thoughts. Nah, ini karyanya Nick Bostrom. Nah, ini sangat bagus sebagai referensi untuk kita berbicara tentang transhumanisme, ya. Jadi ini kaitannya dengan sejarah. Nah, ketika kita berbicara sejarah tentang awal mulanya transhumanisme itu, maka tidak terlepas dari periodisasi. Nah, dalam periodisasi transhumanisme itu, kita awali dari humanisme Renaissance. Nah, ini kalau bicara tentang periodisasi transhumanisme dalam perspektif sejarah dan antropologi. Nah, humanisme Renaissance ini adalah reformasi budaya dan pendidikan. Ini bermula dari abad ke-14 sampai ke-15, ya, era yang kita sebut sebagai era humanisme itu, ya, era humanisme Renaissance. Nah, ini adalah abad penanda, ya, abad pembaharuan untuk memulai peradaban di Eropa, mengalami masa pencerahan. Nah, ini abad ke-14 sampai abad ke-15. Lalu masuk ke era yang disebut dengan era masa pencerahan itu, muncullah gerakan-gerakan budaya untuk memajukan pengetahuan. Ini bermula di abad ke-18. Nah, ini adalah sebuah periodisasi transhumanisme. Lalu kita masuk yang disebut dengan era kosmisme. Era kosmisme ini kira-kira masuk ke abad ke-19 menjelang abad ke-20, di mana gerakan budaya masa lalu itu menuju kepada manusia yang hidup di masa yang akan datang. Nah, ini abad ke-19 sampai abad ke-20. Ini adalah periodisasi transhumanisme itu. Lalu next, bagaimana sesungguhnya? Nah, transhumanisme mulai bergerak ke arah abad ke-20 yang kita rasakan saat ini. Muncullah gerakan-gerakan baru yang kita namakan sebagai transformasi teknologi di dalamnya. Nah, transformasi teknologi itu sudah ada sebelum merebaknya isu era COVID-19 ini. Yaitu di mana kita lagi di Indonesia lagi booming, lagi seksi membicarakan tentang revolusi industri 4.0 atau 5.0. Nah, ini adalah sebuah gerakan transhumanisme untuk mendekatkan kita ke teknologi di era abad ke-20. Lalu tanpa disadari, transhumanisme dalam periodisasinya bergerak dengan kondisi abad saat ini, di mana sejak akhir tahun kita dilanda yang dinamakan sebagai era pandemi atau era pandemi COVID-19 yang bermula dari Cina di Wuhan, lalu bergerak ke Indonesia yang terdeteksi di bulan Maret tahun 2020. Nah, transhumanisme di sini menyebabkan dari revolusi industri masuk ke era penyebaran COVID-19, sehingga ada sebuah pemikiran tentang gerakan transhumanisme itu menuju kepada pengembangan teknologi untuk memulai kecerdasan manusia dalam berpikir, khususnya mengadvokasi manusia itu untuk mengadopsi antara manusia dengan teknologi. Nah, inilah sebuah humanisme dalam periodisasi yang kita gambarkan sampai era saat ini. Nah, lalu yang kita sampaikan tadi, perubahan itu di era pandemi saat ini, ketika kita berbicara tentang
transhumanisme, ya kita mulai dari bulan Maret. Nah, pada bulan Maret di Indonesia kita dihebohkan dengan penyebaran itu sehingga muncul yang namanya culture shock. Dalam istilah antropologi adalah sebuah keterkejutan budaya. Ini eranya, era perubahan itu. Lalu kita didesak dengan keakraban dengan sebuah teknologi. Demikian. Semuanya berbasis online. Nah, mulai dari pendidikan, ya, politik, hukum dan seterusnya, semua itu arahnya kepada teknologi yang harus kita gunakan secara online. Nah, ini dampaknya sangat berat bagi manusia karena belum terbiasa. Maka muncul yang namanya culture shock, ya. Nah, keterkejutan budaya karena perubahan itu sendiri. Lalu di bulan April, ya, kita didesak dengan tekanan-tekanan budaya atau yang disebut dengan culture pressure, yaitu di mana semuanya harus diwajibkan untuk stay at home, bekerja di rumah, dan semuanya harus dekat dengan teknologi. Inilah sebuah perubahan di era pandemi ini, semua aspek, ya. Nah, kemudian di bulan Mei terus bergerak, kita mengalami yang namanya lonjakan kasus, ya, bahkan 600 sampai 700 setiap hari kita terus terpapar COVID-19. Maka, mohon maaf Ibu Dokter, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ya, muncul yang namanya new custom, ya, perubahan perilaku budaya baru. Lalu di bulan Juni ini kita masuk yang namanya new culture, ya, perubahan budaya baru. Nah, lalu apa hubungannya dengan transhumanisme? Transhumanisme adalah gerakan perubahan manusia dengan mengembangkan dan membuat teknologi canggih untuk meningkatkan kecerdasan manusia secara intelektual. Dan hubungannya di era saat ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk merubah paradigma, ya, berpikir dan kreatif, ya, untuk menggunakan teknologi itu spesial mungkin, namun tetap mengedepankan perilaku humanis. Sesungguhnya demikian, ya. Artinya kita tetap dengan teknologi tapi tetap berpikir tentang kemanusiaan. Itu sesungguhnya di era saat ini kalau kita berbicara tentang transhumanisme. Nah, lalu bagaimana transhumanisme di era COVID-19? Nah, manusia dekat dengan teknologi, manusia harus ramah dengan teknologi. Nah, mulai dari anak-anak sampai orang tua, semua ketergantungan teknologi. Lalu ada hal yang berhubungan dengan transhumanisme di era COVID-19 ini yang kita menjadi ketergantungan dengan teknologi. Apa? Ada beberapa indikator. Yang pertama adalah open minded. Pemikiran kita yang terbuka dan terhadap sebuah teknologi. Lalu ada inovatif. Lalu ada new talent. Muncul talenta baru dalam penggunaan teknologi. Lalu ada hyper socialite. Nah, bagaimana kehidupan kita dengan dunia luar itu terjangkau, ya, untuk lebih tinggi, ya, dengan penggunaan teknologi di era transhumanisme yang ada di pandemi COVID-19 ini. Nah, ketergantungan teknologi itu, ya, saat ini, ya, akhirnya memunculkan sebuah pengetahuan baru, ya, kita jadi kritik, jadi global, muncul nilai-nilai kolektif, muncul kreativitas dalam penemuan-penemuan selanjutnya, lalu muncul penyebaran-penyebaran di media-media dan aplikasi. Nah, ini berdampak tentang kehidupan manusia itu, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, ya, dalam kehidupan. Nanti kita bahas dalam diskusi. Lalu apa solusinya? Ya, di era transhumanisme ini, ya, yang kita rasakan di era pandemi ini. Solusinya adalah dalam konteks antropologi saya melihat harus ada yang namanya normalisasi penggunaan teknologi virtual. Kampanye budaya ini harus tetap diutamakan. Ada sosialisasi, ya, bisnis, edukasi, kesehatan, keagamaan, sarana pemerintahan, ini harus dinormalisasi penggunaan teknologi secara virtual dengan mengkampanyekan budaya baru untuk memasuki yang namanya
new normal, atau dalam istilah antropologi saya lebih senang dengan istilah new culture. Nah, jika tidak ada solusi normalisasi penggunaan teknologi virtual mengkampanyekan budaya, kita bisa kehilangan the lost identity. Ya, identitas budaya bangsa Indonesia akan mengalami kehilangan dari generasi-generasi bunda. Jadi kesimpulannya adalah harus muncul normalisasi dalam penggunaan teknologi tersebut di era transhumanisme ini. Baik, terima kasih. Demikian moderator. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.